Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Arifin Nanda. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi seputar Islam dan persoalan ekonomi. Islam adalah agama sempurna yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia seperti politik, pendidikan, kebudayaan, dan aspek ekonomi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan bumi dan segala isinya untuk kebebasan manusia dalam mengelola sumber daya ekonomi yang tersedia di alam dan serta memenuhi kebutuhannya dan membangun peradaban manusia ke arah yang lebih baik lagi. Ekonomi Islam atau ekonomi syariah adalah sebuah sistem ekonomi yang memiliki tujuan utama untuk kesejahteraan umat. Sistem ekonomi syariah berpedoman penuh pada Al-Quran dan As-Sunnah. Hukum-hukum yang mendasari prosedur transaksinya sepenuhnya kemaslahatan masyarakat, sehingga tidak ada satupun pihak yang merasa dirugikan. Kesejahteraan masyarakat dalam ekonomi Islam tidak hanya diukur dari aspek materinya saja, namun mempertimbangkan dampak sosial, mental, dan spiritual, individual, serta dampak yang ditimbulkan bagi lingkungan. Keberadaan ekonomi Islam sebagai sebuah modal ekonomi alternatif memungkinkan bagi banyak pihak, baik muslim maupun non-muslim, untuk melakukan banyak penggalian kembali berbagai ajaran Islam, khususnya yang menyangkut hubungan pemenuhan kebutuhan antar manusia melalui aktivitas perekonomian. Namun, masih perlu dilakukan banyak sosialisasi dan pengarahan serta pengajaran kembali kepada umat Islam untuk melakukan aktivitas ekonominya sesuai dengan hukum Islam. Selanjutnya adalah definisi ekonomi. Ekonomi secara umum didefinisikan sebagai hal yang mempelajari perilaku manusia dalam menggunakan sumber daya yang langka untuk memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan oleh manusia. Ekonomi merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Ekonomi juga memiliki peranan yang penting untuk menjaga kestabilan kehidupan berbangsa dan bernegara. Tingkat pertumbuhan dan pembangunan suatu negara dapat dilihat dari indikator perekonomiannya. Sedangkan ekonomi Islam didefinisikan sebagai cabang ilmu yang membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui distribusi sumber daya yang rumit serta sesuai dengan ajaran Islam, tanpa kebebasan milik individu yang ada tanpa ketidakseimbangan makro dan ekonomi logis. Mereka ada beberapa definisi ekonomi beberapa ahli. Yang pertama adalah Mursyid Al-Idrisiyah mendefinisikan ekonomi Islam dengan menggunakan kalimat-kalimat sederhana, yaitu seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang berdasarkan prinsip Islam yang bersumber kepada Al-Quran dan As-Sunnah yang diijtihadi oleh Mursyid. Selanjutnya ada Muhammad Abdul Madnan menjelaskan ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Yang ketiga adalah ada M. Ahmed Woli memaparkan ekonomi Islam dapat dijelaskan atau didefinisikan sebagai ilmu mempelajari perilaku muslim yang beriman dalam suatu masyarakat Islam yang mengikuti Al-Quran, hadis, Nabi, ijma, dan qiyas. Yang terakhir ada Hazanuddin menerangkan bahwa ilmu ekonomi Islam adalah pengetahuan dan aplikasi dari anjuran dan aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam memperoleh sumber daya material sehingga manusia dan memungkinkan mereka menjalankan perintah Allah dan masyarakat. Nah, itu ada beberapa hal yang didefinisikan ekonomi Islam sebagai ilmu yang mempelajari segala perilaku manusia dalam memenuhi kehidupannya dan alat pemenuhan kebutuhan terbatas dalam kerangka syariah dengan tujuan memperoleh kedamaian dan kesejahteraan dunia akhirat. Tujuan ekonomi Islam bukan semata-mata pada materi saja, tapi mencakup berbagai aspek kehidupan yang lebih baik, beri nilai yang sangat tinggi bagi persaudaraan dan keadilan sosial ekonomi serta membentuk suatu kepuasan yang seimbang, baik dalam kebutuhan materi maupun rohani bagi seluruh umat manusia. Dengan kata lain, di dalam ekonomi Islam terjadi penyuntikan dimensi Islam pada setiap kebutuhan manusia. Ajaran Islam mengambangkan ekonomi tidak boleh menumpahkan bahaya atau kerugian pada orang lain, seperti yang dijelaskan dalam Quran surat
Al-Mutmain ayat 1-3. Maksudnya adalah syariat Islam telah mengajarkan cara manusia dalam menjalankan kehidupannya dari segala aspek, tidak hanya dalam aspek religius, tetapi juga mengatur perilaku manusia sebagai makhluk sosial, menjaga hubungan antar sesama manusia, hubungan manusia dengan alam, dan menghindarkan dari perilaku menyimpang agar dapat tercipta kedamaian dan ketentraman. Syariat Islam mengatur segala hal yang berkaitan dengan kegiatan ekonomis manusia, sehingga tidak hanya berorientasi pada kebahagiaan dunia, tetapi juga kebahagiaan di akhirat kelak. Dalam memenuhi keperluan hidup, syariat Islam menganjurkan untuk saling bekerja sama dan menolong selama dalam kebaikan dan terhindar dari kemungkaran. Dalam bisnis konvensional, segala sesuatunya mengacu pada satu titik, yaitu mendapat keuntungan metode. Dampak yang ditimbulkan dari tujuan awal bisnis konvensional menyebabkan perilaku bisnis cenderung untuk mengumpulkan data sebanyak-banyaknya, sehingga kurang memperhatikan dampak yang ditimbulkan bagi individu lain. Dan ini sangat berbeda dengan bisnis-bisnis yang dilandasi atas hukum Islam. Implementasi dari bisnis yang berbasis syariah tidak hanya berfokus pada materi keuntungan atau laba secara material saja, namun aspek keuntungan non material yaitu kesabaran, kebersyukuran, kepedulian, serta menjauhkan diri dari sifat kikir dan tamak. Bisnis yang dilandasi oleh syariah dapat menjauhkan pembisnis dan perbuatan tercela, penipuan, merusak lingkungan, dan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri maupun lingkungan. Pada akhirnya, semua harta itu milik Allah yang dititipkan pada manusia untuk dikelola secara bijak. Karena itu, pencarian harta atau aktivitas ekonomi harus diniatkan untuk memperoleh karunia dan keridhaan Allah, yang berarti juga harus halal, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah dalam surat Al-Mulk ayat 15 yang berarti, Dialah yang menjadikan bumi ini mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya, dan makanlah sebagian dari rezekinya. Mungkin cukup sekian dari presentasi saya. Apabila ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan pada kolom chat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.